Pencopotan Akademisi Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun, dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi sebelum masa jabatannya berakhir menuai kontroversi. Keputusan tersebut dinilai syarat kepentingan politik karena Ubedillah dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap pemerintah. Juru bicara DPP PDIP, Muhammad Guntur Romli, menilai pencopotan itu patut dipertanyakan, terutama jika hal ini berkaitan dengan laporan Ubedillah ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Senada dengan itu, pengamat politik Rocky Gerung juga menilai langkah ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap akademisi yang berani mengkritik pemerintah. Menurutnya, kampus sebagai institusi pendidikan seharusnya menjadi ruang bagi kebebasan berpikir dan mengkritisi kebijakan publik, bukan justru menekan para akademisi yang bersuara lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la khawla wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita akan ikuti dibacain berita berikut ini. Mari kita lihat di ruang tayang kita semua. Silakan Bung kameramen. Baik, Bung Alfian, kita akan membahas soal dosen UNJ, Bung Alfian, yaitu Bapak Ubaidillah Badrun, Bung Alfian, yang kalau di judul Tempo ini, kronologi Ubaidillah Badrun dicopot dari jabatan Koordinator Prodi Sosiologi UNJ. Wah, lagi-lagi nih Jokowi nih. Kalau di pucuk atasnya, Ubaidillah Badrun dicopot dari jabatan Koordinator Prodi Pendidikan Sosiologi UNJ. Ia pernah melaporkan dugaan korupsi Jokowi dan keluarga ke KPK, Bung Alfian. Saya bacakan dulu sedikit. Dosen UNJ Ubaidillah Badrun dicopot dari jabatan Koordinator Prodi Pendidikan Sosiologi UNJ akhir Januari lalu. Pencopotan Ubaidillah itu hanya berselang 3 pekan setelah ia dan kawan-kawan melaporkan hasil riset Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP, Aliansi Jurnalis Investigasi Global ke KPK maksudnya. Hasil riset OCCRP biar gampang, itu adalah memilih mantan presiden yaitu Jokowi jadi nominator tokoh terkorup 2024. Aktivis 98 ini belum mengetahui alasan pencopotan dirinya tersebut. Ubaidillah sudah menanyakannya, tapi Rektor UNJ Komarudin tidak memberikan alasan yang jelas tentang pemberhentian tersebut. Ubaidillah justru mengetahui pencopotan itu dari media sosial. Innalillahi. Bagaimana respon awalnya, Bu Alfian? Saya sempat mendengar di beberapa kesempatan Bapak Ubaidillah Badrun atau Kang Ubed atau Bang Ubed menyampaikan penjelasan. Sesungguhnya beliau adalah seorang yang sangat konsisten dan sangat logis dan punya kekuatan argumentasi baik secara bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti pendukung lainnya. Dalam satu kesempatan beliau didatangi oleh pihak Mabes Polri sehubungan dengan sikap-sikap kritis beliau dan keinginan beliau agar putra-putra ini diproses hukum. Lalu beliau menjawab kepada pihak kepolisian itu, apa yang saya lakukan ini Pak untuk kebaikan bangsa dan negara. Apakah Bapak tega negara ini akan menjadi negara yang begini, begini, dan begini. Nah, konon menurut penjelasan beliau, pihak Mabes Polri yang diutus itu terdiam dan tidak bisa berargumentasi untuk membantah, menyalahkan, apalagi melakukan tindakan yang lebih jauh. Yang kedua, OCCRP ini merupakan sebuah kelembagaan yang sudah dikenal sejak beberapa waktu belakangan ini atau dalam waktu yang panjang juga memberikan penghabaran tentang kelakuan-kelakuan pemimpin-pemimpin di berbanyak negara. Jika ketika itu terjadi kepada Jokowi, kenapa mesti harus belingsatan? Kenapa harus reaksi secara ini? Yang jelas ketika masuk dalam bentuk pelaporan yang kemudian juga kita bisa pahami pelaporan tersebut sebetulnya kan memang dilakukan di banyak tempat, dilakukan oleh banyak orang yang merasa berkepentingan untuk melaporkan, tapi memang ini tetap dilihat sebagai sesuatu yang resisten dalam pengertian orang masih memandang mustahil untuk mempolisikan orang yang bernama Jokowi, walaupun polisinya dia yang atur, polisinya juga ikut apa kata dia,
Tapi kan kalau dalam bahasa logika kekuasaan kan itu dulu. Kalau sekarang ya polisi harus ikut peraturan yang baru, maka buat Pak Prabowo supaya cepat ganti Kapolrinya dan ganti petinggi-petinggi yang di sekitarnya untuk bersikap sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga seorang Ubaidillah Badrun yang dipecat tanpa alasan yang jelas dikembalikan pada jabatannya semula, dan untuk urusan Jokowi segera ditahan atau tahanan rumah dulu deh biar gampang jemputnya besok. Kalau ditahan rumah, nanti jemputnya gampang dan kemudian baru proses hukum karena terlalu banyak yang menjadi alasan dia untuk diproses hukum. Begitu respon awalnya, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Sebelumnya kan kita sempat membahas perihal adili Jokowi atau coretan ya, grafiti ya. Itu kan polisi gerak cepat bahkan memburu orang yang menulis tersebut. Nah ini dosen Bung Alfian di kampus, ketua prodi, kan lucu banget, koordinator prodi malah. Ini jaring-jaringnya Jokowi kok apa nggak mikir ya Bung Alfian di sesi tengah ini? Loh, nanti ujungnya orang akhirnya menyelidiki Jokowi dong, harusnya gitu kira-kira. Iya. Nah, apa dia nggak mikir sejauh itu, Bang Alfian? Atau Jokowi ini hanya sekedar pengen balas dendam aja terhadap orang-orang yang dianggap resek lah atau mengganggu atau apa ya, ngulik-ngulik tentang kebijakannya atau kelakuan buruknya. Jadi mungkin di sesi tengah ini, Bang Alfian, apa yang perlu dipahami oleh masyarakat? Ini bukan hanya sekedar grafiti yang dikejar polisi, bukan hanya sekedar dosen atau ketua koordinator prodi yang dicopot, tapi ini ada seperti presiden di dalam presiden, kira-kira kan gitu. Sesi tengahnya silakan Bu. Ya biasanya Bung Kameramen, pensiunan itu biasanya lebih realistis, lebih tahu, lebih suka minggir-minggir. Ini kok pensiunan tapi kok ganas nih ya, pensiunan meradang. Ini kayaknya antara kelainan jiwa di satu sisi dan ada merasa ada proteksi, protektor. Dia merasa punya protektor, Bung Kameramen, akan apa dan bagaimana yang dia lakukan. Saya pikir untuk Bang Ubed, lanjutkan terus perjuangan Anda dan urusan bagaimana sang pensiunan presiden yang tidak merasa pensiun. Presiden kita sekarang namanya Pak Prabowo Subianto, bukan Joko Widodo. Jadi Pak Joko Widodo tahu dirilah, istirahatlah, dan buat Bang Ubed terus lakukan penyuaraan, segera usut yang namanya Kaisang dan Gibran, dan tangkap Jokowi sebagaimana banyak gagasan ini mengemuka di kalangan tokoh-tokoh secara nasional. Begitu respon tengahannya, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, kalau kita simak tempo lagi, jadi Ubaidillah Badrun itu menjabat koordinator program studi sosiologi UNJ itu periode 2023 sampai 2027, Bung Alfian. Pada 5 Oktober 2023 kemarin. Sejak saat itu, Ubaidillah meyakini sudah menjalankan tugasnya sesuai visi misi program kerja berdasarkan Tridharma perguruan tingginya, yaitu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ubaidillah membuat program studi sosiologi UNJ mencapai target akreditasi internasional dari FIBAA atau FIBA mungkin. Lembaga akreditasi internasional yang konsen pada penjaminan mutu perguruan tinggi. Pada November 2024. Mahasiswanya juga lolos Indonesian International Student Mobility Award dan menjuarai ajang Global Youth Innovation Summit di Singapura pada 2024. Di luar prestasi itu, Ubaidillah juga beberapa kali melaporkan berbagai kasus dugaan korupsi ke KPK. Pada 7 Januari lalu, Ubaidillah bersama aktivis 98 seperti Ray Rangkuti, Awe Kamal, Antonius Danar mendatangi KPK. Mereka membawa hasil investigasi OCCRP yang tadi yang menyebutkan Jokowi sebagai nominator. Nah, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, saya jadi teringat bagaimana sesepuhnya Xi Jinping dulu, Mao Zedong. Bagaimana Mao Zedong menghabisi para ilmuwan, menghabisi para agamawan. Ini kan Pak Ubaidillah bisa menaikkan taraf prestasi kampus lah Bu Alfian. Ini malah dibikin tersingkir, dibikin bahasa kasarnya kan ingin dibangun image buruk ya Bung Alfian kepada beliau. Jadi ini menurut saya mainnya sangat kotor sekali. Untuk pesan akhir sesi kali ini, semangat Bung Alfian untuk Pak Ubaidillah, dan bisa jadi Bung Alfian orang-orang lain atau dosen-dosen yang lain yang vokal akan dilakukan hal yang sama. Silakan closingnya. Ya, yang pertama kepada Pak Prabowo, segera turun gunung. Anda harus menegur rektor UNJ dan segera
mencabut sebagaimana kasus gas melon. Gas melon kan Bahlil kemarin begini, lalu ada perintah presiden dikembalikan. Jadi segera Bapak Prabowo kami mengusulkan dengan segala hormat, dengan segala permintaan agar surat pemecatan kepada Bung Ubed dicabut, dikembalikan. Karena jelas tadi sebagaimana penjelasan Bung Kameramen, beliau sebagai kepala prodi, Kaprodi yang telah mengangkat nama baik Indonesia dengan program sosiologi dengan akreditasi internasionalnya. Jadi Pak Prabowo seperti itu. Yang kedua, Bang Ubed, ayo Bang Ubed semangat. Dan kalau Bang Ubed masih ingat, Bang Ubed mungkin perlu memberikan agenda dengan Bung Alfian karena pernah ada pergeseran yang belum difikskan. Mudah-mudahan ini sebagai pesan didengar dan bisa berkabar. Amin. Yang berikutnya kepada para dosen, para intelektual, para mahasiswa, para orang-orang pergerakan. Kita berada di sebuah negara yang sudah sangat sakit parah. Jangan berhenti untuk bersuara. Dan Jokowi juga menjadi satu pertanyaan dan tanda tanya besar. Mengapa orang seperti Jokowi jadi begitu super body? Artinya ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Kata kuncinya, lakukan kerja-kerja perjuangan agar para penjahat dan para tirani terkapar di ujung gang-gang dan di ujung pintu rumah mereka. Dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.